Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi menceritakan suatu kisah misteri yang berjudul Indomaret Angker. Cerita kali ini ditulis oleh Ed Grisela. Nantian kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Seperti biasanya saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk, kalian pasti penasaran kan dengan ceritanya? Mari kita menuju ke ceritanya. Mari simak baik-baik. Si penulis menuturkan demikian. Orang Indonesia mana yang tidak kenal dengan minimarket yang bernama Indomaret? Indomaret merupakan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 meter. Setiap harinya minimarket ini pasti ramai dikunjungi oleh orang-orang. Selain harganya yang pas di kantong, minimarket ini memang sudah terkenal sejak dahulu. Namun pernah dengar tentang Indomaret Angker? Di sini penulis juga kebingungan boleh tidak menyebutkan Indomaret tanpa sensor. Kalau ternyata tidak boleh, saya benar-benar meminta maaf. Soalnya tadi ada yang bilang boleh, tapi ada juga yang bilang tidak. Jadi gue bener-bener gak tahu. Assalamualaikum, namaku adalah Farhan. Dan hari ini aku ingin bercerita tentang pengalamanku bekerja di sebuah minimarket angker. Saat itu aku memang sedang mencari pekerjaan setelah menganggur habis kuliah. Ya, kurang lebih selama 1 tahun. Aku kemudian memutuskan untuk lepas dari masa pengangguranku karena kasihan dengan orang tuaku. Sudah bekerja keras tapi anaknya tidak jadi apa-apa. Sebenarnya cita-citaku adalah bukan menjadi karyawan di sebuah minimarket. Namun saat itu, kebetulan saja, aku mendapat tawaran dari teman. Saat itu juga dia bertanya, "Pak, mau nggak coba kerja di Indomaret punya saya?" Terus aku mengangguk saja dan berhubungan aku habis ditolak di tempat kerja lain. Dan alhamdulillah aku diterima di situ. Walaupun begitu, aku diberi pesan, jangan pernah shift malam sendirian dan jangan aneh-aneh di sini. Dan tentu saja aku siap untuk melaksanakannya. Awal-awal bekerja, tidak ada satupun kejadian janggal, bahkan sesuatu yang membuatku benar-benar merasa takut, tidak ada sama sekali. Walaupun aku hampir setiap harinya, aku selalu diingatkan untuk tidak shift malam sendirian dan berbuat aneh. Sampai perlahan-lahan, satu persatu kejadian aneh mulai bermunculan. Yang pertama adalah pelanggan gaib. Saat itu aku terpaksa shift malam sendiri karena temanku yang hari itu dijadwalkan untuk shift malam tiba-tiba mengambil cuti. Entah untuk apa sebenarnya aku ingat bahwa salah satu peraturan di sini adalah tidak boleh shift malam sendirian. Namun aku menganggap remeh hal itu. Alih-alih segera menutup toko, aku memutuskan untuk tetap shift malam. Waktu berlalu dan tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Jalanan sudah semakin sepi, pelanggan pun sudah tidak lagi berdatangan. Lampu yang masih menyala di antara ruko-ruko lainnya hanyalah Indomaret yang sedang dijaga oleh Farhan seorang diri. Tidak ada teman mengobrol, ditambah dengan keheningan pada malam hari membuat Farhan semakin mengantuk. Kalau tahu gini mah, mendingan tutup toko aja tadi, pikir Farhan sedikit menyesal, namun apa boleh buat. Tiba-tiba saja bel toko berbunyi, menandakan seseorang telah datang memasuki toko. Akhirnya ada orang juga. Farhan pun kembali berdiri tegak, menunggu pelanggan tersebut membayar pesanannya. Pelanggan tersebut berpakaian rapih berwarna abu-abu, rambutnya terurai panjang. Namun, entah mengapa pelanggan tersebut tidak memakai alas kaki. Aneh, ujar Farhan dalam hati. Sambil menunggu pelanggan tersebut memesan pesanannya, ia pun memutuskan untuk beristirahat di lantai. 10 menit berlalu namun tidak ada satupun suara yang terdengar dari dalam toko. Entah suara langkah kaki maupun sebuah barang yang diambil dari rak, tidak ada sama sekali. Merasa aneh, Farhan pun memutuskan untuk berkeliling toko untuk mengecek keadaan. Namun hening. Suasana sepi senyap. Tidak ada satupun suara yang terdengar, kecuali langkah kaki Farhan sendiri. Lah, ini mana mbaknya?
ucap Farhan terbingung. Sudah 2 kali ia berkeliling toko, namun ia tidak kunjung bertemu dengan pelanggan yang tadi masuk ke dalam. Kalau dia keluar, harusnya itu bel berbunyi dong. Begitulah pikirnya. Ia pun memutuskan untuk mengelilingi toko sekali lagi, dan hasilnya tetap sama. Ia sama sekali tidak menemukan keberadaan pelanggan tersebut. Lah, kemana ya? Farhan menggaruk-garuk kepalanya. Kenapa mas? Astagfirullah, mbak, kaget saya, ucap Farhan terkejut. Tiba-tiba saja pelanggan yang tadi memasuki toko sudah berdiri di belakangnya. Padahal Farhan sangat yakin ia tidak mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Mau beli apa mbak? Lanjutnya bertanya. Namun alih-alih menjawab, ia hanya memberi sebuah senyuman sambil menatap Farhan dengan waktu yang cukup lama. Benar-benar tidak dijawabnya sama sekali. Farhan tentu merasa canggung dan bingung harus berbuat apa. Ya udah mbak, saya tunggu di kasir saja ya, ucap Farhan yang lalu bergegas kembali ke kasir. Dan yang benar saja, sesampainya Farhan tiba di kasir, pelanggan yang tadi berdiri di belakangnya itu kembali hilang entah kemana. Astagfirullah. Farhan beristighfar sambil mengelus-ngelus dadanya. Teringat kata-kata yang selalu dikatakan bosnya setiap hari, jangan shift malam sendirian. Namun tidak ingin berpikiran negatif, Farhan memutuskan untuk kembali menunggu pelanggan terakhirnya, sebelum akhirnya menutup toko dan kembali pulang. Sudah mas, pelanggan itu berdiri di depan kasir sambil memberi pesanannya yang berupa air minum. Itu aja mbak, Farhan bertanya. Lagi-lagi pelanggan itu tidak menjawab dan hanya tersenyum menatapnya. Tidak ingin berlama-lama, Farhan pun langsung meng-scan barcode pesanan pelanggan tersebut. 8.000 mbak, ucap Farhan sambil memberi air minum tersebut kepadanya. Ia pun langsung saja memberi uangnya dan langsung kemudian pergi keluar. Berhubungan uang yang ia beri pas, dan kemudian sebelum keluar, ia sempat menatap ke arah Farhan dari arah pintu dan berbisik, cepat pulang ya. Farhan kemudian mengangguk. Namun, baru saja hendak menaruh uang tersebut ke dalam mesin kasir, ia dikejutkan oleh satu hal. Ternyata, apa yang pelanggan beri itu bukanlah uang, melainkan sebuah daun kering yang entah mengapa ia lihat seperti uang. Setelah itu tiba-tiba saja lampu toko mati total dan mengejutkan Farhan. Loh, kok mati sih? Ucap Farhan bingung. Ia kemudian kembali melihat keluar dan ternyata pelanggan tersebut sudah tidak ada. Ketakutan dan pikiran negatif Farhan pun langsung menguasai pikirannya. Dalam hitungan detik, Farhan pun akhirnya memutuskan untuk langsung menutup toko dan pulang. Itu baru kejadian yang pertama, dan itu terjadi seminggu setelah aku bekerja di sana. Tapi berhubungan aku karyawan baru, aku memutuskan untuk tidak bercerita kepada karyawan lainnya. Lagi pula, juga saat itu aku benar-benar melanggar aturan, jadi aku mencoba menerima nasibku itu. Pada malam itu aku pikir, kejadian itu hanya sekali dan akan terjadi sekali, dan juga pasti hanya kebetulan. Namun ternyata aku salah besar. Justru hari berikutnya, teror yang aku alamin semakin memburuk. Dan nanti bukan hanya pengalaman aku yang akan diceritakan. Nanti juga ada beberapa cerita dari teman-temanku dan juga yang terkena teror dari penunggu minimarket itu. Pelanggan itu datang lagi. Bel minimarket kemudian berbunyi lagi. Hari ini perasaan banyak banget ya yang datang, ucap Saiful. Bukannya bagus ya? Lanjut Farhan bertanya. Ya iya sih, cuman tumben aja. Hari ini pelanggan terus berdatangan setiap menitnya, membuat Farhan dan yang lainnya tidak henti melayani barang-barang pelanggan. Entah apa yang terjadi, namun yang pasti Pak Wen, yaitu pemilik toko, meraih keuntungannya yang besar pada hari ini. Selamat dah, Farhan kemudian terhenti. Berpakaian berwarna abu-abu, rambut terurai, serta tidak memakai alas kaki. Itu bukannya yang kemarin ya? Pikirannya saat ada seorang pelanggan memasuki minimarket. Han, Saiful menyenggol Farhan. Ngapain sih? Cepetan ini bantuin gue. Lanjutnya yang lalu memberinya sebuah plastik. Tersadar dari lamunannya, Farhan pun langsung bergegas mengemas barang-barang pelanggan
ke dalam kantong plastik. "Liatin apa sih, Han?" tanya Saiful penasaran. Enggak apa-apa kok. Ngeliatin orang masuk datang aja." Begitulah jawabnya dengan singkat. Tidak ingin berbasa-basi, ia pun kembali melanjutkan tugasnya sambil menunggu pelanggan tersebut datang kemari. Dan 10 menit berlalu. Suasana toko kembali sepi saat azan maghrib berkumandang. Akhirnya, Farhan dan Saiful kemudian mendapat waktu istirahat setelah berjaga toko seharian yang terus didatangi oleh pelanggan itu. Tidak melakukan apa-apa, Farhan pun kembali teringat dengan pelanggan berbaju abu-abu yang tadi datang kemari. Begitulah ucap Farhan. "Tadi lu lihat gak ada mbak-mbak pakai baju abu-abu? Gak pakai sepatu juga. Lihat gak lu?" tanya Farhan. "Hah?" Saiful menoleh kebingungan. "Yang mana sih? Lu kan tahu, sedari tadi ini yang datang itu banyak banget. Lagian kenapa emang? Lo suka ya?" Saiful kemudian menaikkan kedua alisnya. "Apa sih? Orang gue itu nanya doang." "Alah, gak usah malu-maluan. Lagian lu jomblo kan ini?" "Alah, sok tahu banget lu. Orangnya gue cuman tanya kok." Iyalah, terserah lu deh. Intinya baju abu-abu jangan sampai lepas." Merasa kesal, Farhan pun langsung memasukkan sebuah roti ke dalam mulut Saiful. "Mendingan lu diem deh," lanjutnya, yang lalu pergi ke toilet untuk mencuci muka. Terus berhubungan minimarketnya tuh di dalam ruko, ada lantai 2. Jadi Farhan ke toiletnya itu naik ke atas. Tidak lama kemudian, Farhan pun sampai ke lantai 2, yang hanya berisi toilet serta stok barang-barang minimarket, seperti makanan dan juga minuman. Lalu kemudian, ceklek. Farhan menyalakan lampu lantai 2 yang baru saja hendak ke toilet. Ia dikejutkan oleh sebuah bayangan yang melintas dari balik freezer yang berada di pojok. Farhan terkejut dan ia pun langsung menoleh ke arah sana, mencoba memastikan bahwa itu hanyalah bagian dari halusinasinya. Farhan mengamati freezer itu dengan waktu yang cukup lama, sampai akhirnya ia masuk ke dalam toilet lalu sekedar mencuci muka. Lalu kemudian krek. Farhan kembali membuka pintu toilet. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Farhan mencoba mengatur nafasnya yang naik turun, terkejut akan keberadaan seorang pelanggan yang berada di hadapannya secara tiba-tiba. Pelanggan yang berada di depannya itu ternyata adalah mbak yang berbaju abu-abu yang tadi ia sempat bicarakan bersama Saiful. "Mbak, mau ke toilet?" tanyanya yang masih mencoba mengatur nafas dan kemudian mbak-mbak itu hanya menggeleng. "Mbak ngapain sih di sini? Ini tempat khusus karyawan, Mbak," tegurnya. "Ini bukan karyawan. Ini tempat saya," ucapnya yang lalu pergi memasuki toilet. Merasa bingung, Farhan pun hanya berkata, "Habis dari toilet langsung turun ya, Mbak." Setelah itu ia bergegas kembali turun. Di saat itulah gue sebenarnya udah ngerasa kayaknya itu adalah bukan orang, tapi sebagai karyawan. Ya kali aku tiba-tiba ngusir pelanggan secara paksa, jadi aku biarin aja pada kala itu. Kemudian aku sampai bawah, baru aku ingat kalau shift aku adalah sama si Saiful cuma sampai maghrib. Seterusnya ada Rara dan juga Ina. Merasa tugasku sudah selesai, langsunglah aku mengemas barang-barang sambil menunggu Rara dan Ina datang. Dan habis Ina dan Rara datang, aku kemudian sempat bilang, "Ada pelanggan di atas, lagi di toilet. Nantinya panggil aja kalau kelamaan," ucapku sebelum pergi. Dan besoknya, "Farhan," tiba-tiba seseorang menepuk bahu Farhan dengan keras. Astagfirullah, ia menoleh. "Oh, Ina kenapa nak?" lanjutnya bertanya. "Lo itu bohongin gue ya?" "Bohongin apaan? Kemarin itu pas gue buka pintu toilet gak ada orang tuh." Mendengar itu, Farhan pun langsung terkejut dan berkata, "Seriusan? Kemarin itu ada loh yang masuk ke toilet itu." Lanjutnya kebingungan. Yang kayak mana coba?" "Yang mbak-mbak baju abu-abu, gak pakai sendal itu loh." "Hah?" Ina kemudian mengernyitkan dahinya. "Mbak-mbak baju abu-abu?" Ia kembali bertanya. "Iya, emangnya kenapa?"
Oh, enggak sih, enggak kenapa-napa kok. Yaudah, cepetan sana masuk. Ina pun lanjut mendorong. Farhan kemudian masuk ke dalam membiarkan larut dalam pertanyaan. Kemudian panggilan misterius. Seminggu setelahnya, alhamdulillah tidak ada hal yang aneh terjadi. Walaupun begitu, aku masih bingung sama mbak-mbak berbaju abu-abu itu. Tidak mengalami kejadian-kejadian aneh membuatku berpikir bahwa teror itu sudah berakhir. Tapi ternyata, bukan aku yang kena teror, tapi salah satu temanku, yaitu yang bernama Aryan. Jadi pada kali ini merupakan jalan cerita dari Aryan. Padahal masih sore ya, tapi kok udah sepi aja, ucap Aryan yang sedang duduk terdiam sambil menunggu pelanggan. Anto mengangguk setuju. Tidak seperti hari-hari biasanya, suasana minimarket hari ini sudah sepi dari tadi siang. Padahal biasanya pelanggan akan mulai berhenti berdatangan di atas jam 7 malam. Dan hal ini membuat Anto dan Aryan hanya menghabiskan sedikit waktu untuk bekerja. Sisanya dipakai untuk menunggu dan juga menganggur. Tidak melakukan banyak pekerjaan membuat Aryan mempunyai waktu luang untuk melakukan hal yang ingin dia lakukan. Yan, gue ke toilet dulu ya. Anto kemudian memberitahu. Oh ya udah, cepet ya, ucapnya yang kemudian membiarkan Anto pergi. Anto pun bergegas pergi ke lantai 2 agar Aryan tidak berlama-lama menunggu di kasir sendirian. Aduh, ngapain ya? Pikir Aryan. Merasa bosan, Aryan melihat-lihat sekitar, mencoba mencari kerjaan. Mas, kemudian seseorang memanggil. Kebetulan sekali, baru saja berdiri sudah ada seseorang pelanggan yang datang pada kala itu. Iya mbak, Aryan kemudian menoleh. Dan kemudian pada saat itu hening. Tidak ada satupun orang yang berdiri di hadapannya. Wah, mungkin cuma halusinasi saja, pikirnya yang lalu kemudian kembali duduk. Mas, panggilan itu terdengar lagi. Kali ini Aryan langsung menoleh ke depan dengan cepat. Namun hasilnya tetap sama, hening dan tidak ada satupun orang yang berada di hadapannya. Mengalami kejadian tersebut tentu saja membuat Aryan menjadi bingung. Di satu sisi bisa saja panggilan yang ia dengar itu hanyalah bagian dari halusinasinya saja. Namun di sisi lain, bisa saja panggilan tersebut memang nyata. Aduh, Aryan memijat-mijat keningnya dengan frustasi. Tadi beneran atau apa ya? Yan, Anto menepuk bahu Aryan. Kenapa lu? Lanjutnya bertanya. Enggak ada apa-apa kok. Tadi cuman ngelamun aja gue. Lah, kok ngelamun sih? Nggak layanin mbak yang tadi? Mbak yang mana? Yang tadi lagi belanja. Waktu kemudian berlalu. Kejadian-kejadian aneh terus meneror para karyawan minimarket itu. Tidak hanya karyawan, tidak sering pula ada pelanggan yang kerap diganggu oleh penunggu minimarket ini. Siapa mbak yang pakai baju abu-abu sih? Semua itu baru terungkap beberapa bulan kemudian, yaitu oleh Pak Wen sendiri, pemilik minimarket ini. Jadi dulunya, tanah ruko ini hanyalah sebuah tanah kosong yang ditempati oleh beberapa rumah. Nah, dan mbak yang baju abu-abu itu adalah sang pemilik rumah di tanah ini. Gue sendiri kurang tahu latar belakang dari mbak ini. Tapi Pak Wen kemudian bilang, mbak ini adalah korban pembunuhan. Mbak ini dibunuh di rumahnya sendiri dan jasadnya itu dibiarkan begitu saja, membusuk di dalam rumah selama bertahun-tahun. Berhubungan sedikit sekali rumah yang tinggal di dekat rumah mbak ini, jadi tidak ada yang tahu bahwa rumah itu masih berpenghuni. Jasad mbak ini baru diketahui saat para pekerja hendak menghancurkan rumahnya. Lalu mengapa mbak ini menghantui minimarket, Pak Wen? Karena minimarket ini dulunya adalah tempat rumahnya mbak ini, sebelum akhirnya dihancurkan untuk dibangun menjadi ruko. Mungkin karena itulah dia suka menetap di minimarket ini, karena menurut dia ini adalah tempatnya. Dan itu saja ya teman-teman cerita dariku. Sebenarnya aku masih banyak sekali pertanyaan, tapi berhubungan dengan Pak Wen yang hanya menyampaikan seperti itu saja, jadi aku ceritakan apa yang Pak Wen ceritakan saja ya teman-teman. Itu saja pengalamanku bekerja di situ. Dan akhirnya cerita pun selesai.
Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video dari Ngulik Sejarah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share ya, karena itu sangat membantu untuk channel ini bisa lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena dengan itu juga kalian tidak akan ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih untuk kalian semua, semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.